Media Central Solution dengan senang hati mempersembahkan program podcast Padang Pariaman Bicara yang dipandu langsung oleh Tuanku Damanhuri. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya dalam program Padang Pariaman Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya dalam program podcast Padang Pariaman Bicara. Kali ini kita berbicara soal adat dan budaya yang mulai tergerus oleh berbagai budaya dan berbagai tradisi yang dibawa oleh katakanlah globalisasi. Nah, tentu ini sebuah pembahasan dan sebuah kajian yang menantang bagi kaum adat, bagi tokoh-tokoh adat, dan bagi pemerhati adat itu sendiri. Kali ini kita bicara dengan salah seorang tokoh muda yang juga seorang nenek mama, yaitu Afrianto SH Dato' Manijun. Selamat sore, Pak Dato'. Selamat sore, Bang Bu. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian kita juga menghadirkan Jadi Pandai, katakanlah pemuka masyarakat di Sicincin. Kita sapa. Selamat sore, Madam. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian kita juga menghadirkan pemerhati masalah adat dan budaya, sekaligus pemerhati SARA, yaitu Putih Rajab. Selamat sore. Sore, Bang Bu. Sehat? Alhamdulillah. Baik, kita sore ini dikatakan bicara formal, ya formal. Dikatakan santai, ya santai. Tapi yang jelas, tentu dari kajian kita ini setidak-tidaknya memberi arti kepada sanak kemanakan kita, kepada generasi-generasi yang hari ini katakanlah generasi milenial yang dalam faktanya kita lihat kehidupan itu banyak bertentangan dengan norma-norma adat dan norma-norma SARA yang kalau kita di Minangkabau ini terkenal dengan falsafah adat bersandi SARA, SARA bersandi kitabullah. SARA mengatur, adat memakai. Nah, ketika yang lebih kecil lagi tersebutlah adat Salingka Nagari. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Lain nagari, tentu berlain pula penerapan adat itu sendiri. Namun yang pasti adat itu secara garis besarnya tetap mengacu kepada sendikan SARA. SARA itu bersendikan kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang mungkin kita mulai melihat fenomena yang hampir katakanlah di sepanjang nagari dan sepanjang kecamatan yang ada di daerah kita ini, semakin melemahnya tradisi budaya-budaya yang pernah berkembang dulu saat ini sudah mulai tergerus. Apakah itu gara-gara perkembangan zaman semata atau memang sebuah tuntutan karena memang harus berubah? Mungkin kita mulai dari Pak Dato' Manijun. Bagaimana Pak Dato' Manijun menyikapi selaku orang yang berada di tengah masyarakat sekaligus mempunyai kekuatan di kaum adat itu sendiri? Ya, terima kasih, Ya. Bang Bu, sebagai ketua acara.
adalah suatu pertanyaan yang sangat bagus di era sekarang ini. Hmm. Dan memang kalau kita cermati tentang masalah adat dan budaya di alam Minangkabau yang pemakaiannya dalam negara masing-masing yang kita lihat memang sudah terjadi degradasi yang pelaksanaan adat dan budaya. Kalau kita berbicara tentang masalah adat, dalam pengertian adat itu sendiri adalah suatu kebiasaan yang menjadi tolak ukur dan norma. Dalamnya terdapat nilai, suatu paham dan wawasan serta hukum yang menjadi panutan dan tatanan di dalam suatu negara. Yang dipakai semenjak dahulu bahkan sampai saat sekarang ini, sebagaimana tua-tua adat mengatakan, ada lamu pusat-pusat itu datang memakaikan. Tapi di dalam pemakaian ini makanya menjadi suatu kewajiban yang tak dapat dinafikan bagi pemangku adat itu sendiri, termasuk sanak kemenakan, haruslah belajar dan banyak bertanya kepada yang tua-tua dan mengikuti berbagai prosesi adat yang dilaksanakan di tiap-tiap negara. Karena di dalam suatu adat yang berdasarkan adat sebatang panjang yang berlaku sama di tiap negara, akan halnya pelaksanaan di masing-masing negara ada sesuatu perbedaan, akan tetapi tujuannya sama, maksudnya sama, tetapi pelaksanaan yang berbeda. Dan mengenai pengertian dari suatu budaya itu sendiri adalah cita rasa yang tinggi, suatu pemikiran dan tujuan di dalam setiap masyarakat di dalam mencapai suatu kehidupan yang tenang dan artinya berkeadilan, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hukum, norma, kesenian, budaya, hukum dan norma yang tujuannya untuk kesejahteraan dan artinya keterjalinan kehidupan sosial yang tinggi di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi bagaimana saat sekarang ini terjadi degradasi pemakaian tentang pelaksanaan adat itu sendiri, makanya dapat kita maklumi juga karena mungkin salah satu pengaruh dari salah satu temuan dari IT, informasi teknologi ini, yang kadangkala masuknya ke masing-masing kita dari, taruhlah sementara kita sebut suatu satelit dari angkasa yang dapat dibendung. Jadi masuk tanpa saringan Tanpa saringan. Akhirnya terdapat diterima serta merta oleh masyarakat, sehingga dijadikanlah menjadi satu kebiasaan hal-hal informasi yang baru masuk ini tanpa artinya mendalami dulu. Dan bahkan kalau kita hemati dulu artinya kita yang sebaya kita aja lah dulu. Mungkin dulu kita tidur di surau, artinya mengaji, kita dapat pembekalan. Seiring zaman sekarang kan kebanyakan artinya hal-hal itu kan udah mulai terdegradasi lah. Sudah katakanlah sudah tidak ada lagi ya. Sudah jarang lah, sudah tidak lagi. Makanya seminimal mungkin kita yang muda-muda artinya walaupun kita akan merantau, pasti kita dapat pembekalan tentang pengajian di surau. Tentang adat, masalah adat dan kebiasaan oleh mama-mama kita dulu yang telah menunjuki ajar kita kan begitu. Termasuk kita bersekolah, pendidikan umum, bahkan sampai aturan-aturan. Makanya salah satu adalah perkembangan informasi teknologi mempengaruhi. Makanya di saat sekarang ini sebenarnya adat dan agama termasuk hukum formal adalah suatu landasan kita sebagai kekuatan yang di dalam bentuk melakukan penyaringan dan bertindak atas nama di dalam koridor bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu suatu pegangan. Saat sekarang ini remaja-remaja itu diharapkan dapat kembali ke surau itu, sebenarnya di samping kita pelajari masalah agama kan juga masalah adat. Termasuk di sekolah itu masalah hukum formal. Makanya dikatakan adat itu tidak sejalan, tidak selaras dengan perkembangan zaman, itu tidak bisa juga dibenarkan. Sepanjang kita punya penyaringan, artinya dari sisi keimanan lah, dari sisi pendidikan dasar lah, akhlak dan intelektual kita itu kan, kita dapat menyesuaikan seluruh itu, dapat kita saring lah, kan begitu.
Oke, nanti kita ulas lagi, ini agak lebih menggelitik lagi pembahasan Pak itu saya lihat kan. Ini kita coba ulas masalah adat lamu pusaka usang dengan yang fakta yang terjadi gini. Mungkin Maitam seperti apa nih dalam pandangan Maitam ya terhadap adat lamu pusaka usang itu seperti ya kira-kira kini dan masa dulu tuh. Terima kasih Bungku. Iya. Untuk pendapat saya Iya. sebagai mewakili masyarakat Boleh. ya. Jadi di pendapat datang daripada Cedek Pandai. Iya. Jadi seharusnya pembelajaran terhadap masyarakat adat tadi itu harus jelas. Contohnya gini. Contohnya itu seperti adat Basandi Sarak Basandi kita Bulah. Jadi adat Basandi Sarak Basandi kita Bulah itu apa itu sandi? Iya. Apa sandi kita Bulah? Apa sandi adat? Iya. Jadi kata kias dari itu harus benar-benar dikupas kepada masyarakat adat, generasi muda. Ketika itu dulu berjalan, apa itu belum dibahas, belum didudukkan? Setahu saya, itu baru kata-kata. Sebenarnya kalau dari PTT adat, rusak usang, Iya. rusak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Ya kan? Jadi kalau tidak dijelaskan kepada kaum milenial, generasi, HP aja Pak, Bangku, kalau tidak dibuka sandinya tidak akan bisa HP itu dibuka. Jadi harus jelas sandi itu apa. Jadi antara adat dengan sara itu satu, cuman ada sandinya. Ada sandinya. Tapi bukan Sandiaga Uno ya? Bukan. Jadi harus diperjelas. Makanya sebagai kaum masyarakat meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk ada pembimbingan tentang hakikinya adat itu bagaimana dan hakiki sara itu bagaimana. Kalau tidak ada itu ibaratkan sebuah cerita, sebuah kata-kata dan sebuah syair yang enak didengar seperti orang belajar Pasambahan. Iya. Tapi kalau bisa itu ada pembelajaran tentang kehakikian adat. Siap. Nah, itu sekian dulu. Terima kasih Tom. Jadi cukup menggelitik juga. Artinya ini menantang kita untuk membahas lebih dalam adat lamu pusaka usang, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Apakah ini sudah harga mati kayak Pancasila di negara umpama kan Pancasila itu sudah harga mati. Nah ini di tatanan adat sepertinya masih bisa kita rubah kayak begitu. Dan artinya ada semacam kedinamisan ya dalam persoalan adat dan sara ini. Mungkin di Utiah barangkali sebagai aktivis surau barangkali seperti apa ya Utiah melihat dari kondisi dulu seperti sekarang ini. Apa betul-betul ini sekedar slogan atau ini memang sebuah ajaran atau sebuah identitas? Gimana ya? Ya, terima kasih Bungku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman sedikit Bungku saya untuk mengulang sedikit. Iya. Sudah saya dengarkan ringkasan dari Tua. Iya. Biarkan dari Maitam. Dan saya sebagai mungkin baru Iya. dalam menggeluti tentang tentang gimana nih caranya kita menimba ilmu pengetahuan. Memang yang dibicarakan Tua itu semuanya sangat bagus. Kalau dibilang memang itu kita kita terapkan itu bagus dari atas ke bawah. Iya. Mungkin bisa jadi sejahtera. Iya. Dan saya lihat dari Maitam yang mana yang sandi, mana yang salah tadi. Ini yang belum jelas. Iya. Ini kebetulan memang sekarang umur saya 49 tahun nih. Iya.
saya sendiri pun belum juga mengerti tentang ini. Oh. Dan kebetulan saya nggak pernah juga belajar tentang ini. Iya. Tapi sesudah saya cermati, memang ya. Karena yang contohnya kita di kampung dulu kan ada tata-tatanya. Banyak ya. Contoh, seperti kalau kita mengaji, ini aturannya. Iya. Kalau kita duduk di warung, ini aturannya. Iya. Kalau ini di mana mama yang duduk, kita nggak duduk. Iya. Gitu. Jadi saya lihat Pengkung, di zaman sekarang ini itu udah mulai habis. Mulai habis. Artinya substansi yang Utia sebut tadi itu kini pala ndak wapagang, sawah ndak wapamatang. Iya, kadang-kadang tungkek yang membawa apa. Iya. Contoh, mungkin saya dalam hari-hari ini Pengku, dalam mungkin biarlah saya biarpun tentang agama, tentang ilmu pengetahuan di luar, saya tetap komitmen yang hak. Iya. Contoh, saya pribadi umpama orang Sumando, kalau dalam serang lagi di rumah, saya nggak mau masuk ke dalam. Iya. Kenapa? Karena ada aturan. Iya. Umpama orang Sumando keluar, baru saya masuk. Iya. Jadi kita nggak berbenturan. Jadi ada saling saling segan menyegani. Iya. Oh, saling menjaga posisi. Iya, jaga posisi. Jadi kalau di warung-warung saya lihat sekarang, biarpun di kampung di mana saya melihat kadang-kadang kan biarpun mama, biarpun makan itu udah beraduk semua. Udah datang semua ya. Contoh. Iya. Ya kadang-kadang kalau saya dulu untuk di kampung ya. Kalau saya duduk di warung, kebetulan mama lewat saya hilang. Nah itu. Iya. Sekarang nggak ada lagi. Jadi kondisi dulu itu berbeda sekarang itu. Itu makanya nilai-nilai agama ini dipelintir sama orang-orang yang berkepentingan. Jadi kalau memang itu kita gebrak sekarang, kita ulang kembali ke titik nol, kita apakan adat istiadat tadi, insya Allah. Jadi pernah waktu di pemerintah, itu programnya bagus tuh, kembali ke surau. Tapi nyatanya ada nggak? Nggak ada. Nah, itu. Artinya aturan yang di atas itu perlu di backup oleh aturan yang di bawah ya. Artinya pemerintah daerah harus menyikapi ini. Iya. Karena kondisi sudah seperti ini, harus dibuatkan regulasinya. Seperti itu. Jadi memang harus tepat dari diri mama sampai ke pemuka pemerintahan, itu kalau dapat akurat. Iya. Memang betul kan, kadang-kadang kan mentoknya di sana, kadang-kadang di pemerintahan nggak masuk, di mama nggak masuk. Kalau dapat kan ada sinkron ya. Jadi contohnya gini kan cara di kampung. Ini kan model anak-anak, kita diulang cara lama supaya akhlaknya bagus, adabnya bagus, moralnya bagus. Nah, baru kita menciptakan sore-sore teladan yang bagus. Jadi sekarang itu kan kalian ada. Jadi mama betul. Saya mungkin melihat secara agama. Kadang-kadang ini mohon maaf, kadang-kadang kan kita oknum lah. Iya betul. Kita bukan memandang satu orang, kita oknum. Karena contohnya kan banyak kadang-kadang dia mengerti tentang ini, tapi dia nggak pakai. Itu makanya kadang-kadang kaum milenial itu dia sendirinya nggak pakai ini. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu misalnya kan memang ketegasan tentang beradat, ketegasan tentang pemerintahan itu wajib. Perlu kita lakukan ya. Ketegasan kita dalam keluarga bagus. Iya. Jadi contoh model
apa fungsi mama, apa fungsi ayah, apa fungsi ibu, apa fungsi kakak, apa fungsi adik, betul-betul terjaga. Jadi kalau mau kayak gitu udah memang udah sinkron semua, insya Allah akan diciptakan betul-betul wadahnya yang sangat luar biasa. Jadi itu yang bisa saya apakan untuk ekspresi dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya saya minta maaf dari batin. Jadi mungkin kita gali lebih dalam lagi. Ini kan saya simpulkan pendapat Utia tadi sama Meta agak sinkron gitu kan. Ya. Artinya ini butuh kekuatan regulasi hukum di pemerintahan daerah dalam membangun nagari dan kampung-kampung yang ada di kabupaten itu. Terkhusus kita di Padang Pariaman, tentu untuk mendudukkan persoalan ini ada kekuatan aturan yang bisa mengembalikan kekuatan komponen masing-masing. Kekuatan nenek mama, kekuatan Rang Sumando, kekuatan pemuda, kekuatan tokoh adat, gitu kan. Nah mungkin barangkali pada tuh selaku nenek mama yang hari ini terdengar juga selaku calon anggota DPRD punya program soal ini soal mengembalikan tatanan yang katakanlah dalam tanda petik agak rusak ini, punya konsep itu nanti di DPRD. Terima kasih. Artinya kan begini, di dalam kehidupan tentang masalah adat, tentang peraturan-peraturan yang mana kalau kita kaji sebenarnya di Minangkabau ini tidak pula masyarakat adat itu menciptakan hukum. Iya betul. Akan tetapi memakaikan ajaran-ajaran Islam. Sebab syara inilah yang menjadi hakikat pelaksanaan adat di Minangkabau. Makanya kalau kita lihat di dalam pelaksanaannya ada istilahnya tali tigo sepilin, tigo sejarangan. Artinya hukum syara, hukum adat dan hukum formal ini artinya saling keterkaitan, terjadi sinkron, tidak ada pertolak belakangan. Masalah hukum adat, agama, adat dibangun atas agama sendiri. Menjadi filosofi, ada pesan syarat bahasa di kitabullah. Melaksanakanlah hukum syariat agama Islam tentang penerapan adat. Kalau dulu sebelum agama Islam masuk, jadullah orang yang tua-tua nenek moyang kita, para datuk-datuk dulu itu kan, artinya tentang adat ini kepada sunnatullah. Sunnatullah artinya kebiasaan alam. Artinya alam terkambang jadi guru. Tidak ada pertentangan sama sekali. Makanya masuk Islam ke ranah Minangkabau ini ibarat macak kuda pandai. Kan itu ada suatu kesamaan. Artinya bagaimana dulu persatuan dan pertalian ini tentang adat dan cara adalah bagaimana dulu sejarahnya ini dalam kata-kata tadorong langkah surui, salah manusia minta maaf, salah Tuhan tobat, maka terikalah tali itu. Dia berakhirat tadi kan itu. Selama ada akhirat. Inilah tujuan agama dan ini tujuan adat. Makanya secara implisinya artinya hukum negara pun mengakui. Makanya tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 semenjak Indonesia ini berdiri itu kan. Coba kita lihat di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya negara mengakui masyarakat hukum adat. Dan begitu juga tentang kekayaan intelektualnya sepanjang masih eksis kan gitu. Jadi tidak ada tertolak belakang, tidak ada. Jadi bagaimana upaya kita saat sekarang ini tentang pelaksanaan di nagari. Sebab sesuai dengan pertanyaanku tadi tentang ada proses pencalonan saya, artinya ada etika lah untuk memperbaiki dalam artian bidang regulasi lah salah satu. Sebab anggota dewan ini dalam tupoksinya sebagai pembuat undang-undang. Betul. Bersama salah satu tupoksinya pemerintah daerah dalam artian bupati. Kedua membuat rancangan undang-undang tentang penganggaran dan pengesahan tentang dengan bupati. Dan ketiga adalah
pengawasan di dalam pelaksanaan. Kan begitu. Artinya eksekutif dan legislatif, khususlah eksekutif. Karena saat sekarang ini tentang pencalonan sebagai dewan. Salah satu tameng dan pagar suatu nagari adalah anggota dewan ini, legislatif, yang mengerti dengan aturan adat, mengerti dengan hukum formal, dan memakaikan tentang syarat ini. Sebab apa? Di dalam sekarang ini kita lihat sampai gini masih kita rasakan ini aura-aura kolonialisme. Baik artinya dalam hal ekonomi, penjajahan ekonomi, bahkan tidak dari luar. Artinya di dalam kondisi pemerintahan kita sendiri, bagaimana masuknya para investor atau para cukong-cukong inilah. Salah satu kita lihat bagaimana nanti orang-orang punya kerajaan ekonomi kuat ini menanamkan modal di nagari Padang Pariaman. Bagaimana kita bisa membackup? Artinya memberi kekuatan. Salah satunya adalah regulasi. Makanya dapat kita ciptakan regulasi yang dapat mengatur, artinya jangan sampai ekonomi masyarakat kecil kita di bawah-bawah ini jadi teraniaya nanti. Itulah tamengnya adalah para anggota dewan yang harus menggodok hukum-hukum tersebut. Jadi, regulasi. Antisipasi itu perlu regulasi yang kuat untuk mempertahankan tatanan. Benar. Ya, salah satu itu kita lihat. Setelah kita lihat tentang bagaimana para pengusaha-pengusaha besar ini di dalam berusaha, salah satu contoh kita lihat itu setelah terjualnya saham di Samsu ini kepada pihak Jarum itu kan, yang jadi modal untuk kayak Indomaret ini lah. Kalau kita lihat Indomaret ini cuma di Minangkabau yang belum ada. Kalau negeri tetangga kayak Morobumu yang lain-lain itu kan sudah menjamur. Artinya ekonomi masyarakat kecil kan habis. Jual dengan yang cukup seharga yang labelnya udah kelihatan lagi harganya di bawah lagi kan. Kalau kita lihat nanti lapo-lapo di Minangkabaunya akan habis. Ya artinya bagaimana kita selaku artinya pemerhati dan memperjuangkan hak-hak masyarakat di bawah dalam artian ekonomi ini tetap terjaga. Dan bahkan berkembang tanpa kini artinya masuknya para jukung-jukung itu nanti. Salah satunya adalah dengan aturan yang kita bikin di DPR misalnya. Dan juga tentang pelaksanaan hukum adat sebagaimana Perda Provinsi yang telah melahirkan tentang aturan payung hukumnya melalui Perda misalnya Provinsi tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018. Bagaimana implementasinya di nagari. Artinya kan pihak kabupaten dulu yang merancang ini. Baru nagari menetapkan. Akan begitu. Kalau tidak ada artinya pihak-pihak anggota dewan nanti yang peduli itu hal itu seolah payung-payung hukum ini tidak berjalan. Salah satunya adalah dalam segi penetapan regulasi, perancangan regulasi dengan eksekutif itu tiangnya para anggota dewan. Mungkin kita ke Blitam agak lebih menurunnya sedikit gitu kan. Ini kan sudah katakanlah daerah kita yang lebih luas, Sumatera Barat, dan lebih kecil itu Padang Pariaman. Ini kan sudah mulai dikepung oleh perekonomian katakanlah kapitalis ini, yang akan satu lagi subnya yang akan menggerogoti adat dan budaya kita ini. Nah, pergulatan di nagari sendiri yang lebih kecil, katakanlah di nagari Metam itu, seperti apa itu perjuangan kita untuk mempertahankan atau katakanlah untuk melestarikan nilai-nilai adat kita ini seperti apa di nagari Metam sendiri, antar kecilnya di Secicin itu seperti apa? Terima kasih Bang Bung. Kalau menurut saya di nagari itu harus mempersiapkan kebutuhan nagari itu pernak itu menyangkut adat dan agama. Kenapa? Karena dasar kita dari situ. Ya kan? Jadi pernak adat dan agama tadi yang disebut adat bahasa Disarak tadi itu harus dipersiapkan dari nagari dan diserahkan nanti ke anggota dewannya masing-masing yang mengerti tentang itu. Ya kan? Jadi tokoh nenek mama, tokoh ulama cedek pada itu sudah harus turun. Jangan melihat. Kalau melihat akan tenggelam. Untuk saat ini. Jadi melihat kedatangan investor menurut Mak Datuk tadi itu sudah ancaman besar. Ya, sudah ancaman besar. Jadi kalau cuma melihat menunggu masalah datang tidak akan terselesaikan. Makanya kita gali lagi
agama dan adat itu. Iya. Dan kita persiapkan undang-undangnya apa kebutuhan dari masyarakat adat itu sendiri. Artinya oke lah adat Selingkah Nagari, Gadang Garundang di Kubangan, oke, tidak masalah. Tetapi kita punya acuan ke adat Usali. Artinya Cupak Usali. Di adat itu kan ada Cupak Usali, ada Cupak Buatan. Jadi yang kita pakai sekarang Cupak Buatan ini untuk kepentingan siapa? Ya si investor tadi. Di sinilah rusaknya adat. Jadi kalau tidak ditanamkan kepada masyarakat adat, bagaimana adat Basandi Sarak Basandi kita Bulah, ya kan? Itu gampang dijajah. Itulah berarti peran Cadia Pandai, peran Nenek Mama, peran tokoh masyarakat di Nagari belum belum diberdayakan oleh pemerintah Nagari. Soal ini diberdayakan sudah sesuai dengan yang nampak, tetapi tidak mencapai kepada belum maksimal. Belum maksimal. Ya, kalau dibilang tidak, dia orangnya kan sudah ada. Ada rekamnya, ada orang tuanya, ada segala macamnya, ya kan? Tetapi itu tuh rata-rata tuh menunggu anggaran. Yang kita butuhkan tuh kesadaran, keikhlasan. Memang negeri kita ini sedang terancam, sedang begini. Kita turun, ayo musyawarah besar kita. Artinya kalau Petuah Mamak itu madang kaciak, harus madang kaciak baru madang besar. Artinya musyawarah besar. Jadi kita harus ada landasannya itu beradat itu bagaimana dan beragama itu bagaimana. Ya kita kalau oknum yang dibilang Pak Utiah tadi, itu tuh sekarang kadang-kadang saling menyalahkan. Dek, syarat-syarat itu tidak ada itu. Itu berarti tidak mengerti. Harus belajar dulu kalau mau mangku gelar tadi. Kita perankan semuanya. Itu harus ada itu. Harus ada intinya itu. Musyawarah besarnya itu, musyawarah kecilnya ada. Ya gitulah. Mungkin dari Utiah ini agak lebih agak serius nih. Soalnya ini peran pemerintah Nagari yang terkecil ternyata belum bisa maksimal menjangkau tokoh-tokoh masyarakat, Cadia Pandai, alim ulama, Nenek Mama dan lain sebagainya itu ada diperankan oleh pemerintah Nagari tetapi belum maksimal. Selaku tokoh muda yang ada di samping agama, ada di samping syarak, ada pula di samping pergerakan, mungkin dia punya pandangan tersendiri. Coba silakan. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali dengan pembicaraan kita di sore ini ya. Iya. Memang kalau kita lihat berbicara masalah ekonomi, agama atau adat itu, memang fungsi yang dibilang tadi yang anggota DPR itu. Iya. Memang itu sangat betul. Saya kalau ada anggota DPR yang berpemikiran betul-betul untuk rakyat, saya sangat bangga. Harus kita bersamakan ya. Kenapa? Anggota DPR itu kan dipilih. Iya. Dipilih oleh masyarakat. Kenapa dia dipilih? Karena dia orang pilihan. Dan penyambung suara masyarakat. Iya. Untuk kepemerintahan. Sesuai tataan tadi. Iya. Contoh umpama investor. Iya. Gimana kita untuk membackup investor asing datang ke sini? Iya. Dan kita galakkan sistem ekonomi kita dari kita untuk kita. Iya. Memang bagus kayak gitu. Iya. Kenapa saya lihat akhir-akhir ini, contoh di Padang, Nagari Mat, Aceh Mat. Iya. Saya pribadi, saya kurang apa? Contoh kemudian Aceh Mat tuh, kalau kita telah, ya memang itu juga fungsi juga anggota dewan dong. Memang dari dia ini memang betul berbumi. Iya. Atau dia cuma sekedar untuk pelaksana. Iya. Gitu. Harus ada pertanyaan seperti itu. Harus wajib gitu. Kenapa kayak itu?
Karena saya lihat ada juga gonjang-ganjing saya dengar di luar ya. Itu kayak negara Imat. Iya, iya betul. Itu cuman sampelnya aja. Iya, itu iya. unit itu. Nah, kata ada Indomaret, itu belakangnya. Cuman supaya untuk menetralkan kegaduhan itu juga saya berharap juga ke bapak-bapak anggota dewan yang terpilih nanti untuk mengaudit semua yang ada yang untuk meresahkan masyarakat bagi untuk ekonomi tadi, untuk perdagangan tadi. Dan lagian Pengkung, contoh apa tadi dibilang pada tadi ya. Saya pribadi nih bukan apa ini betul. Saya sangat antusias dengan melihat perkembangan saat ini. Saya ini bukan pedagang. Saya sendiri memang termasuk pedagang berpikir ke sana. Contoh, rata-rata tuh cara sistem kerja itu kan melewati sistem online. Jadi gimana tuh? Itulah yang harus dan kita galakkan kata pada tuh tadi ya. Anggota DPR wajib mau audit tentang gimana perekonomian daerah ini, contoh cincin atau Pokambar betul-betul dari rakyat untuk rakyat. Mungkin lebih pasnya seperti ini. Artinya anggota dewan ini kita minta untuk mengadvokasi perekonomian yang sedang berkembang saat ini. Katakanlah yang menjurus kepada Indomart, Alfamart dan segala macamnya itu yang katanya dulu agak dilawan oleh pemerintah. Nah sekarang tentu perlu anggota dewan mempertanyakan hal ini kepada pemerintah. Seperti apa regulasinya ini? Mungkin itu barangkali. Jadi itu. Jadi kan kalau kita memang kita telaahkan gitu. Contoh, saya umpama ini waktu itu saya ke Pekanbaru ya. Saya beli rokok sempurna hijau ini betul. Kalau di sini kan 15.000. Kalau di Indomaret kan 16. Itu sampelnya 16. Saya sudah saksikan tuh. Akhir dia apa itu enggak 16 harganya, 18. Jadi itulah yang kita harapkan nanti untuk bapak-bapak yang datang anggota dewan untuk mengaudit betul-betul kalau memang harganya 16 totalitasnya sampai akhir 16 sesuai dengan itu yang terjadi. Kenapa Indomaret ini orang bilang kadang-kadang murah? Jangan terpancing. Audit dulu dari jumlah satuan sampai total. Karena sudah banyak tuh bukti-bukti itu. Saya sendiri udah membuktikan. Karena saya udah sampai di Rimbo Panjang, saya nggak bisa bisa balik lagi, biarlah. Jadi itulah, jadikanlah ekonomi Padang Pariaman ini betul-betul sesuai dengan apa maunya masyarakat. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Itu yang saya minta. Dan lagian telah hitam tadi sangat bagus. Dan saya sangat setuju, mudah-mudahan ke depannya untuk negeri-negeri kita ini kita kembalikan ke seperti semula, insyaallah. Baru kita bisa menciptakan biarpun orang tua, anak-anak, kaula-kaula muda untuk yang berakhlak, bermoral, ada adab, beradab. Karena kadang-kadang itu. Kadang-kadang orang itu kan cuman bisa bicara. Apa itu adab, apa itu moral, apa itu akhlak. Cuma sekedar bicara. Itu fungsinya nenek mama yang ada di negari. Ini contohnya adab gimana model ini, moral gimana contoh mama. Saya lihat yang kedepannya nanti Pengkung, kalau 5 tahun yang kedatang, ya mohon maaf ya, kita tua-tua ini jarang ditegur-tegur sama yang muda-muda.
Mungkin ini punya pandangan tersendiri karena ini banyak tadi menyebut-nyebut anggota dewan, banyak menyebut kalangan pemerintah. Ya. Punya titip ada kepada caleg-caleg atau caleg-caleg tertentu untuk memperjuangkan hal ini nanti di setelah mereka terpilih. Ya. Punya nggak? Ya, punya. Ya, tapi kan saya sudah bilang tadi. Cuman itu saya berharap cuma bapak-bapak yang terpilih nanti. Iya. Ya, contoh termasuk pada tuh yang minimal dia tentang adat dia paham. Iya. Tentang kepemerintahan dia paham. Ya, tentang syarat tadi dia paham. Iya. Nah, biarpun kata Metam tadi syarat dibuka dengan sandi. Kalau tidak ada sandi gimana syarat itu dibuka? Ya tamnya. Nah, jadi rata-rata kita berharap ke bapak-bapak yang terpilih nanti. Kembalikanlah attitude negeri kita ini betul-betul yang makmur, adem dan sejahtera. Yang dilandasi oleh adat dan syarat. Itu. Memang harus paham. Iya. Dia orang bertanya masalah adat dia paham. Iya. Orang bertanya masalah agama dia paham. Orang bertanya dengan moral maupun adab, moral akhlak dia paham. Jadi seluruh aspirasi masyarakat harus ada sama dia. Disampaikan oleh dia. Ya. Harus ada. Iya. Tapi kalau nggak ada, mohon maaf, Allah Ta'ala yang apa dia. Iya. Saya numpang sedikit, silakan. Memilih seorang tapi udah selesai. Ya belum. Sedikit. Jadi itu maka saya bukan saya ini ada hubungan emosional sama pada tuh yang. Iya. Mohon maaf. Iya, siap. Metam, Pak Tommy. Saya mau harus ada sosok-sosok bapak-bapak saya yang duduk yang ketua dewan yang betul-betul potensialnya seperti Datuk ini yang ke atas ke bawah. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa kiri, bisa kanan, bisa depan, bisa belakang. Betul paham dia. Kalau nggak paham jangan. Kalau itu susah. Kalau itu artinya anggota dewan yang betul-betul mempunyai betul. Tapi sekali lagi bukan Sandiaga Uno. Harus kuat agama. Harus kuat. Ya. Kembalilah. Iya. Insya Allah. Jadi punya dasar adat, punya dasar undang-undang, punya dasar syarat. Iya. Kalau memang tujuannya yang lain, jangan. Iya betul. Nah, itu yang terjadi. Gitu. Kalau nggak bisa, karena dia yang penyambung suara kita, dia yang kita banggakan. Jangan tongkat itu yang rebah. Iya betul. Itu terima kasih betul. Itu yang bisa saya sampaikan betul. Mungkin terima kasih. Jadi menurut saya ya, harus hidup tiga sandiang. Bak Pituah Urani Lapau. Iya. Harus hidup tiga sandiang. Jadi hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah. Iya. Jadi seorang pemimpin itu kalau tidak punya ilmu yang tiga tadi, itu hancur. Contohnya dari akademis saja tidak bisa. Sudah banyak negeri yang dari akademis hancur pemerintahnya. Kenapa? Negeri kita ini negeri beradab, ya kan? Negeri beradab dan beradat, ya kan? Adab agama, adat istiadat, ya kan? Jadi kalau tidak punya ilmu yang tiga, kenapa? Karena kita negara Indonesia, berarti negara undang. Kalau istilah orang kampungnya. Jadi kalau tidak menguasai ilmu yang tiga, hancurlah negeri itu. Makanya memilih pemimpin itu harus berdasarkan yang punya ilmu tiga sandiang. Kalau nggak ada itu lebih baik mundur. Ya kan? Ilmu adat dan agama. Jadi sedikit yang saya jawab yang apa yang tiga sandiang. Akhlak. Akhlak, adab, moral. Didasarkan oleh agama. Itu yang tiga sandiang. Akhlak, adab, moral. Ini Metam di warung nggak pernah saya bilang sama dia, karena kita ada di prokes ini asik. Saya itu isinya. Itu kayak gitu. Ya. Jadi adab. Yang tiga sanding dia bilang Metam tuh akhlak, adab, moral. Moral ini keseluruhan. Itu hakikinya. Kalau yang saya bilang tadi itu kan umumnya. Nah, kalau udah ada yang tiga itu antara umum dan hakiki selamatlah negeri ini. Kalau itu yang tiga sandiang yang bilang Metam ini insya Allah aman. Jadi umpama yang tiga sandiang itu ibarat tungku nih. Kalau tungku nggak tiga nih, kalau dua kan nggak mungkin jatuh. Iya, jatuh ya. Rusak jadi. Artinya apa?
di dalam 3 komponen ini, artinya sara, adat, undang, harus dimiliki oleh satu figur. Iya. Maka dia bisa berjalan sinkron dalam dirinya. Kalau dia 3 orang juga ini yang jalan, rata-rata 2 orang aja bisa bertengkar ya. Apalagi bertiga. Tambah rusak negaranya. Akan tetapi dia menguasai satu figur, menguasai dia tentang sara, undang, dan hukum adat. Iya. Maka berdirilah ibarat Ambarawa tadi kan 3 warna, sering berkibar itu. Iya. Artinya sama-sama berkibar, kan begitu. Kuning, merah, hitam. Artinya sara, adat, dan undang. Iya. Itulah 3 tungku sejarah, 3 tali sapinya tadi kan begitu. Satu lambang itu berkibar lah. Makanya kalau sebenarnya yang lebih bertanggung jawab 3 komponen tadi. Tapi yang lebih bertanggung jawab lagi adalah para nenek mama pemangku adat. Jadi kalau 3 itu jalan, bahkan sekarang ada istilah dari di samping 3 tungku sejarah ada 5 tungku 3 sejarah. 5 tungku sejarangan. Mana itu? Yang pertama adalah nenek mama, alim ulama, cadia pandai, gunung kanduang, paripaga nagari nan mudo. 5 kan begitu. Jadi seluruh komponen tercakup di dalam. Sejak ada dalam nagari bekerja sama untuk membangun nagari, maka tercapailah itu kan. Jadi kalau nak mudo baulah, maka makan tanaman juga gitu. Kan. Jadi semuanya harus saling bahu-bahu. Mungkin konsep dari tokoh kita berdua ini seperti apa ya pada untuk implementasikan saat ini? Kalau yang 3 hal tadi. Yang maksudnya Maitam sama Uti Rajab ini, saya lihat walaupun dari segi umur taruhlah parubaya, artinya muda pun enggak, tua pun enggak, tapi dari segi pengalamannya dan wawasan cukup tua saya lihat. Artinya tua itu kan tahu. Bahkan di samping tahu juga dapat memakai kan. Enggak, yang saya maksud kesiapan pada tuh tentang keinginan dia tadi. Dia kan menginginkan anggota dewan itu punya pengalaman adat, punya pengalaman sara, punya pengalaman undang tadi. Nah, implementasinya di seorang Aprianto Datuk Manidun seperti apa itu? Kalau yang saya tahu itu kan Aprianto Datuk Manidun itu ya seorang nenek mama, seorang SH yang baru menyelesaikan akademisinya di sebuah perguruan tingginya. Nah, seorang yang lainnya seperti apa gitu kan? Jadi harapan dari beliau berdua ini seperti yang mereka utarakan tadi, artinya ada suatu harapan dari masyarakat, artinya terhadap anggota dewan nanti yang terpilih lah, termasuk dalam pencalonan diri saya lah, sebagai maju di tingkat daerah. Artinya dengan bermodal pengalaman dari sebagai seorang tokoh adat nenek mama lah yang menjabat selama ini, yang kedua dari segi wawasan pengetahuan akademis di bidang hukum, dan juga artinya dalam hal pengajian di surau dan tentang kita ikuti perkembangan zaman sekarang. Mudah-mudahan segala keinginan dari para pihak termasuk Uti Rajab dan Maitam dan juga mungkin seluruh keinginan masyarakat. Khusus Padang Pariaman harus stabil lah. Bisa kita realisasikan itu ya? Insyaallah kita realisasikan. Dan mudah-mudahan Allah menghidayakan hal itu. Mungkin terima kasih Maitam. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Boko yang telah memberi kesempatan. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah menghadirkan sebuah formulasi, sebuah langkah tepat untuk kebaikan negeri ini di masa-masa yang akan datang. Yakni pentingnya kita kembali mendalami, memahami dan menjabarkannya, yaitu soal kekuatan adat Pasandi Sara Pasandi Kitabullah. Ada regulasi, ada tatanan hukum yang bisa mengikat ini di daerah, sehingga daerah kita ini terbebas dari cengkraman pihak-pihak luar, baik di bidang perekonomiannya maupun di bidang teknologi dan lain sebagainya. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.